Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Pantai itu tadi diserbu sampah kiriman, ini giliran pantai satu dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Halo guys, selamat pagi atau selamat siang nih. Kalian nontonnya pagi, malam, apa siang nih? Oke, jadi kita bakal bincang-bincang kilat gitu ya. Kita bakal bahas apa nih guys? Jadi nanti hari ini topik kita itu adalah lingkungan, ya Kak ya. Jadi kita akan membahas seputar lingkungan dan mungkin ada isu-isu lingkungan nih di sekitar kita. Langsung saja ya Kak? Ya boleh, langsung aja Kak. Jadi pertama nih kita bakal bahas lingkungan gini ya. Iya. Oke. Menurut kalian tuh kalau mendengar kata lingkungan gitu ya, itu apa ya yang ada di pikiran kalian itu saat ini tuh ada nggak sih isu-isu mengenai lingkungan gitu? Wah, kalau mendengar kata lingkungan tuh langsung pikirannya tuh bercabang kemana-mana ya Kak. Iya. Kayak mulai yang pasti pertama itu banget itu ada sampah plastik. Di Indonesia ini sekarang ini lagi marak-maraknya polusi plastik. Iya. Apalagi di bantaran-bantaran sungai itu kalau lihat berita, TV, di mana-mana itu pasti ada bertumpukan sampah. Kemudian kita ada lagi yang kita alami saat ini juga perubahan cuaca iklim yang nggak nentu, kayak nanti siang panas, tiba-tiba 5 menit kemudian di daerah mana udah hujan, nanti panas lagi. Terus banyak banget deh, pokoknya ada lagi kayak penggundulan hutan, di mana-mana juga ini lagi ada penggundulan hutan yang nanti berefek kepada hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Terus ada krisis air juga di Indonesia saat ini juga ada krisis air. Kurang lebih itu sih, banyak sih Kak, tapi ya itu yang urgent menurutku saat ini. Iya benar banget sih. Apalagi saya kan orang Jogja asli ya. Yeah. Terus misalnya lihat di jalan gitu, di pinggir-pinggir ring road gitu, pasti banyak kayak sampah plastik gitu bertebaran gitu. Numpuk sembarangan Iya. gitu ya Kak. Nah, karena dari pengalamannya Kak Lilin nih, tadi kan ada banyak sampah-sampah nih di pinggir-pinggir jalan atau pokoknya di sekitar kita lah. Menurut teman-teman nih, kenapa sih masyarakat atau mungkin teman-teman kita sendiri itu tuh enggak aware dan enggak sadar gitu loh sama lingkungan kita yang tergolong masih rendah dan banyak menumpuk sampah gitu. Kalau menurut yang kita lihat di lingkungan kita saat ini tuh, menurut saya itu yang pertama itu kurangnya edukasi. Jadinya itu kan pengertian suatu masyarakat terhadap lingkungan, terutama pada sampah, terus ada polusi, itu masih kayak kurang seperti itu. Jadinya edukasinya yang kurang, maka pemahaman mereka tentang lingkungan tersebut itu juga acuh tak acuh dan tidak peduli seperti itu. Terus yang kedua itu adanya pola hidup. Nah kan masyarakat itu kan pasti hidup di suatu lingkungan. Lingkungan itu mempengaruhi seorang masyarakat untuk meniru. Jadinya ketika satu orang itu misalnya membuang sampah sembarangan, itu pasti akan ditiru oleh orang yang selanjutnya. Orang selanjutnya juga akan menularkan pada orang selanjutnya, sehingga mereka tersebut secara tidak langsung dapat menyumbangkan sampah dan akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Di samping itu diperlukan juga adanya kontribusi dari
masyarakat dari pemerintah terkait infrastruktur daerah. Kan misalkan daerah tersebut infrastrukturnya itu rendah, seperti adanya tempat pembuangan akhir, itu kan menurut saya itu tidak semua daerah di Indonesia itu kan pasti punya tempat pembuangan akhir. Jadinya kan masyarakat tuh mikir, ini saya itu buang sampahnya mau kemana, nggak ada tempat pembuangan akhir. Dan ya mereka membuangnya itu ala kadarnya aja seperti itu. Ya, baik. Jadi buat untuk menyadarkan rakyat itu kita kayak harus butuh edukasi juga gitu kan ya Mbak. Nah, kalau menurut teman-teman nih, siapa sih yang harus bertanggung jawab gitu loh kalau misalnya permasalahan itu masih berlanjut gitu. Terus kemudian siapa aja sih yang menjadi dampaknya gitu? Apakah cuma masyarakat doang atau bagaimana gitu? Menurut saya ya, kalau masalah siapa yang bertanggung jawab, idealnya kalau permasalahan lingkungan pasti semua bertanggung jawab, mulai dari masyarakat tingkat bawah sampai masyarakat tingkat atas, bahkan pemerintah, itu semua memiliki andil masing-masing terhadap lingkungan tersebut. Misalkan seperti tadi yang sudah dicontohkan masalah sampah ini kan tentu nggak cuman masyarakat menengah atau masyarakat bawah saja yang membuang sampah, tapi tentunya juga pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar juga bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Terus juga ada juga masalah lain seperti misalnya penggundulan hutan. Penggundulan hutan ini nggak mungkin yang bertanggung jawab masalah masyarakat kelas bawah atau menengah. Pasti penggundulan hutan ini yang bertanggung jawab masyarakat yang tingkat atas seperti perusahaan-perusahaan besar atau bahkan pemerintah. Sehingga ya seperti itu tadi, masalah lingkungan ini yang bertanggung jawab memang semua kalangan. Kalau untuk siapa saja yang terdampak, ironisnya justru sering-seringnya masyarakat tingkat bawah atau menengah yang terkena dampak, seperti misalkan petani yang sering gagal panen, terutama di akhir-akhir ini karena sedang mengalami cuaca ekstrim dan cuaca yang sedang tidak menentu kan, yang harusnya udah musim kemarau malah masih musim hujan, yang harusnya udah musim hujan malah musim kemarau, sehingga pada akhirnya petani juga bingung gitu, kayak mau nanam apa musim ini gitu kan. Kadang udah nanam padi malah kemarau, atau udah nanam jagung malah masih hujan terus gitu kan. Terus juga ada misalkan nelayan kadang ini udah agak susah untuk nyari ikan atau segala macam karena banyak terjadi pencemaran di laut. Juga ada juga kemarin yang pagar laut itu kemarin kan juga ngebikin nelayan-nelayan itu kayak semacam terpagar gitulah, mau nyari ikan kemana gitu udah dibatasin. Dan itu menurutku dampak yang cukup berpengaruh sih. Oke, kan tadi udah dibahas nih siapa aja yang bertanggung jawab, siapa aja yang berdampak, dan ironisnya tuh yang berdampak tuh masyarakat ya, kayak kita atau bahkan mungkin teman-teman kita atau mungkin anak-anak dan remaja lah ya. Terus kita menyinggung lagi nih tentang edukasi tadi. Edukasi yang harus dijalankan atau disampaikan ke masyarakat. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, kapan sih sebaiknya edukasi itu tuh dijalankan atau diberikan, apalagi terutama untuk anak-anak dan remaja? Oke, izin berpendapat. Kalau menurut saya itu pendidikan soal lingkungan itu perlu ditekankan dari kecil. Seumpama dari kita punya orang tua kita juga harus mendidik. Kalau misal sampah itu tidak baik untuk lingkungan, bisa menyebabkan seperti dampaknya seperti banjir atau erosi tanah dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya itu terkadang dari masyarakat sendiri kita masih sering lalai, misal ada tanda dilarang buang sampah di sini atau terkena denda, itu masih kadang menyepelekan. Nah, itu juga kurang ditekannya peraturan tersebut karena dari kalangan masyarakat juga mungkin karena kurang pengawasan, jadi kita masih leha-leha gitu, masih seenaknya saja buang sampah di situ. Terus sehingga menjadi ke generasi selanjutnya itu menjadi
seterus-terusnya berlanjut gitu tanpa ada pemberhentian untuk sikap yang tidak ramah lingkungan tersebut. Selanjutnya itu seperti menanggapi sikap tersebut itu harusnya orang tua kita atau yang mendidik kita dari kecil itu harus menekankan gitu, kayak dek jangan buang sampah di situ nanti berakibat buruk atau yang lain. Itu harus sepertinya tuh kayak ditekankan lebih lanjut karena takut nanti sampai dewasa pun kita tidak mendapatkan pendidikan yang untuk berimbang kepada lingkungan. Dari Pak Mirza tadi ya disebutkan kalau edukasi ini tuh harus dimulai sejak kecil gitu ya. Terus orang tua juga harus ikut peran andil buat menekankan bagaimana sih cara cara agar kita tuh bisa menjaga lingkungan gitu ya. Terus karena kita kan sebagai mahasiswa ya, gimana sih solusi sederhana buat kita agar masyarakat itu, bukan cuma masyarakat aja sih, masyarakat, pemerintah, semua apapun itu bisa secara sadar gitu ya buat kayak menjaga lingkungan kita, dimulai dari kayak lingkungan kita sehari-hari gitu. Dari yang tadi sebenarnya tuh semua masalah lingkungan itu penting, tapi dari obrolan-obrolan tadi yang paling mendesak saat ini kan permasalahan tentang sampah, apalagi plastik. Jadi kalau dari aku pribadi itu terutama ditanamkan dari rumah, dari sejak dini itu kita harus menerapkan pilah sampah. Jadi itu nanti dari rumah per rumah itu udah diterapin antara mana sampah yang bisa didaur ulang, mana yang enggak. Jadi itu antara sampah organik dan anorganik itu bisa dipisahkan. Jadi nanti yang dibuang ke tempat akhir itu yang sampah-sampah plastik aja. Sementara yang sampah organik kita bisa memanfaatkannya, mendaur ulang menjadi kompos. Jadi dari kita untuk kita, seperti itu. Terus mungkin intinya sih kalau yang dibilangkan Mbak Diva itu tentang kebiasaan. Kebiasaan itu kan memang harus dipupuk sejak dini. Jadinya itu kan kalau semisalkan dia itu baru kebiasaan itu baru dimulai, misal dari kecil selalu dimanjakan ya. Terus baru sadarnya itu misalkan waktu SMA. Pasti kan kebiasaan manja, terus seperti manjanya itu kayak membuang sampah aja perlu dibuangin, itu kan pasti dia mikirnya sampah itu ya dibuang gitu aja, ya dia nggak peduli tentang masalah sampah organik maupun anorganik ketika tidak dididik dari kecil. Maka dari itu kebiasaan dari kecil dididik terus dibiasakan juga, itu pasti akan mendorong si anak untuk bisa mengaplikasikannya di kehidupan selanjutnya. Berarti dari obrolan kita nih berarti bisa banget disimpulin kalau kita itu sebenarnya tuh bisa loh untuk menjaga lingkungan kita di sekitar kita dengan hal-hal yang paling sederhana ya Kak ya, dengan memilah sampah, baru ulang sampah ya kan ya. Jadi untuk teman-teman nih yang nonton ini, jadi jangan sampai kita itu nggak aware sama lingkungan yang ada di sekitar kita, nggak peduli sama lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita tuh bisa loh melakukan hal-hal yang gampang banget dan bisa kita lakukan tiap hari gitu. Setuju nggak nih kakak-kakak? Jadi ya untuk bincang-bincang kilat kita hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan dan milah-milah sampah ya. Jangan membuang sampah sembarangan gitu. Oke. Jadi cukup sekian ya dari kami. Kurang lebihnya misal nih ada kakak-kakak yang salah ngomong atau mungkin menyinggung beberapa pihak dari kami, dari kakak-kakak, minta maaf ya teman-teman. Stay tune dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Bye. Oh iya, aku ada satu pesan buat teman-teman di luar sana sebagai pelajar, mahasiswa dan semuanya. Jangan lupa untuk selalu membawa botol minum kemana-mana karena mulai hal kecil kita bisa merubah hal besar. Terima kasih.
telah membawa